Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Jadi, kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia dengan materi paragraf. Dengan saya sendiri, Ramadian Pasesa, NPM 034, dan rekan-rekan saya. Saya Rudi, NPM 024. Perkenalkan, saya Risa Aprilia dengan NPM 036. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi, NPM 2517052024. Baik, di sini saya mulai dari pengertian dan struktur paragraf. Nah, pengertian paragraf sendiri adalah satuan dasar dalam penulisan yang berperan sebagai penghubung antar kalimat dengan bagian teks yang lebih luas untuk mengembangkan satu ide atau konsep. Nah, fungsinya adalah untuk membantu penulis menyusun ide secara sistematis, meningkatkan keterbacaan teks, dan membantu pembaca dalam mengikuti alur pembahasan. Nah, untuk struktur paragraf, struktur penyusunan paragraf itu ada 3. Yang pertama, kalimat topik, yaitu merupakan inti atau fokus utama dari pembahasan atas sebuah paragraf. Nah, contohnya, membaca buku memberikan banyak manfaat bagi pengembangan otak. Jadi, kalimat ini adalah inti atau fokus utama dari pembahasan sebuah paragraf. Lalu yang kedua adalah kalimat pendukung, yaitu kalimat-kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan, merinci, atau mengembangkan gagasan utama yang ada pada kalimat topik. Nah, contohnya, salah satu manfaatnya adalah meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Selain itu, membaca juga dapat memperkaya kosakata dan wawasan kita tentang berbagai hal. Nah, ini adalah salah satu contoh kalimat pendukung. Lalu yang ketiga yaitu kalimat penegas, yaitu kalimat yang berfungsi sebagai penutup atau penguat hubungan antar kalimat dalam paragraf tersebut. Contoh kalimatnya itu, oleh karena itu, kebiasaan membaca sangat penting untuk ditanamkan sejak dini agar kemampuan kognitif terus terlatih. Nah, selanjutnya yaitu syarat-syarat paragraf. Jadi paragraf itu tidak akan terbentuk jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Oke, syarat-syaratnya yang pertama yaitu kesatuan atau unity. Nah, paragraf hanya boleh memuat satu gagasan utama sebagai fokus pembahasan. Setiap kalimat di dalamnya harus memiliki fokus yang erat dan selaras dengan topik tunggal tersebut. Contohnya, jika gagasan utamanya adalah manfaat buah apel, maka seluruh kalimat pendukung harus membahas manfaat apel. Jadi tidak boleh tiba-tiba membahas cara menanam mangga. Nah, lalu yang kedua adalah kepaduan atau koherensi. Harus terdapat hubungan yang serasi dan logis di antara berbagai kalimat yang membentuk paragraf. Hal ini dibangun melalui penggunaan kata ganti, kata transisi, repetisi, atau sinonim agar alur pemikiran penulis dapat diikuti dengan mudah. Contohnya, Budi membeli sepeda baru. Sepeda itu berwarna merah. Selain itu, sepedanya dilengkapi dengan bel yang nyaring. Nah, penggunaan kata ganti, sepeda itu, dan transisi selain itu menciptakan kepaduan. Lalu yang ketiga yaitu kelengkapan dan ketuntasan. Jadi sebuah paragraf dikatakan lengkap dan tuntas apabila gagasan utamanya telah dijelaskan secara menyeluruh, terperinci, dan mendalam. Hal ini berarti seluruh informasi yang dibutuhkan oleh pembaca untuk memahami ide utama tersebut harus tercakup secara utuh. Nah, contohnya, ini contoh gagasan utama yaitu manfaat olahraga. Nah, kalimatnya yaitu, olahraga rutin memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Secara fisik, olahraga memperkuat otot serta menjaga berat badan ideal. Dari segi mental, aktivitas fisik memicu hormon endorfin yang dapat mengurangi stres. Oleh karena itu, olahraga bermanfaat bukan hanya untuk fisik, melainkan juga mental. Nah, paragraf
tuntas karena membahas aspek fisik dan mental sesuai kalimat pertama. Lalu yang terakhir yaitu keruntutan. Keruntutan berarti materi atau informasi dalam paragraf disusun secara berurutan dan terorganisasi dengan baik. Penyampaian informasi harus mengalir secara logis, misalnya dimulai dari konsep yang paling sederhana menuju aspek yang lebih kompleks, atau diurutkan berdasarkan waktu kejadian atau kronologis. Nah, contohnya, proses pembuatan donat diawali dengan mencampurkan tepung, ragi, dan air. Setelah itu, adonan diuleni hingga kalis dan didiamkan selama 1 jam agar mengembang. Selanjutnya, adonan terbentuk menyerupai cincin dan digoreng hingga kecoklatan. Langkah terakhir, donat ditaburi gula halus sebelum disajikan. Jadi, paragrafnya itu runtut dari awal sampai akhir kalimat. Nah, cukup dari materi dari saya ucapkan terima kasih. Saya lanjutkan kepada pemateri berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Teresa, NPM 034 dari kelompok 6 Bahasa Indonesia. Oke, jadi di sini saya akan membahas unsur penanda. Jadi apa sih itu unsur penanda? Jadi unsur penanda itu adalah untuk menciptakan kepaduan atau koherensi di antara kalimat-kalimat penyusun paragraf. Nah, penulis dapat memanfaatkan 4 unsur penanda. Yang pertama itu ada promina atau kata ganti. Di sini dia berfungsi mengganti nama orang, benda, atau gagasan agar tidak kaku dan tidak monoton. Contohnya, saya, dia, ini, itu. Nah, yang kedua ada kata transisi atau disebut konjungsi. Nah, apa sih itu konjungsi? Konjungsi adalah ungkapan penghubung yang berfungsi merangkai jalan pikiran dari satu kalimat ke kalimat lainnya. Contohnya, namun, oleh karena itu, selain itu. Nah, yang ketiga ada repetisi atau pengulangan. Jadi, repetisi itu adalah mengulang kata kunci yang dianggap paling guna memelihara fokus pembaca pada topik. Lalu yang keempat itu ada sinonim, yaitu menggunakan persamaan kata agar pilihan diksi atau kosakata lebih variatif tanpa mengubah makna asli gagasan. Nah, di sini ada contoh penggunaan dalam suatu paragraf lengkap. Harimau Sumatera merupakan hewan endemik Indonesia. Hewan ini, prominanya, sangat dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, nah itu adalah kata transisi. Pemerintah gencar melakukan upaya konservasi terhadap harimau. Ini adalah repetisi. Perlindungan dari ancaman pemburuan bagi predator. Ini adalah sinonim. Tersebut sangatlah krusial. Lalu ada jenis paragraf. Nah, jenis paragraf yang pertama itu ada berdasarkan letak kalimat utamanya. Lalu dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada paragraf deduktif, yaitu kalimat utama berada di awal paragraf. Polanya yaitu umum ke khusus. Contoh nyatanya seperti ini. Indonesia kaya akan budaya. Hal ini terlihat dari ribuan suku bangsa, bahasa daerah, dan tradisi unik yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Yang kedua ada paragraf induktif, yaitu kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Polanya khusus ke umum. Contohnya, suku bangsa beragam, bahasa daerah melimpah, dan tradisi sangat unik. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia kaya akan budaya. Lalu, jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya yang ketiga ada paragraf campuran. Jadi, paragraf campuran adalah suatu paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan ditegaskan kembali di akhir. Contohnya,
penting untuk menjaga kesehatan. Dengan pola makan baik, tubuh akan bugar. Oleh sebab itu, kesehatan harus selalu dijaga. Kemudian yang keempat ada paragraf ineratif, yaitu kalimat utamanya berada di tengah-tengah paragraf. Contohnya, siswa harus disiplin, guru pun harus menjadi teladan. Sinergi warga sekolah menentukan mutu pendidikan. Selain itu, fasilitas yang memadai juga sangat mendukung. Mungkin itu saja dari saya terkait membahas unsur penanda dan juga jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Aprilia dengan NPM 036. Pada bagian ini saya akan membahas tentang jenis paragraf berdasarkan isi. Paragraf itu merupakan bagian dasar dalam sebuah tulisan yang digunakan untuk menyusun dan menggabungkan suatu gagasan agar lebih terstruktur dan mudah dipahami. Saja yang pertama itu ada paragraf narasi. Nah, paragraf narasi itu adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa secara beruntun atau kronologi sesuai dengan urutan waktu. Contohnya itu, pagi ini, Andi bangun pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Setelah mandi dan sarapan, ia segera menyalakan motornya dan berangkat menuju kampus. Nah, pada contoh ini, peristiwa itu disusun secara berurutan, mulai dari bangun tidur, lalu mandi dan sarapan, sampai berangkat ke kampus. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa narasi itu berisi cerita yang runtut dari awal sampai akhir. Yang kedua ada paragraf deskripsi. Nah, paragraf ini bertujuan menggambarkan suatu objek, tempat, atau suasana secara rinci. Dengan deskripsi yang baik, pembaca itu seolah-olah bisa melihat, mendengar, atau merasakan yang dijelaskan. Contohnya itu, perpustakaan itu sangat senang dan sejuk. Aroma khas buku tua langsung menyergap berpadu dengan cahaya matahari dari balik jendela kaca. Nah, contoh tersebut itu menggambarkan suasana perpustakaan yang sangat detail, mulai dari yang tenang, suhu yang sejuk, sampai aroma dan pencahayaan. Nah, hal ini itu membuat pembaca seolah-olah ikut merasakan suasana tersebut. Lalu selanjutnya paragraf eksposisi. Nah, paragraf ini itu berisi penjelasan atau informasi yang bersifat objektif berdasarkan fakta, yang tujuannya itu untuk menambah pengetahuan pembaca. Contohnya, lidah buaya dalam kurung aloe vera mengandung vitamin dan antioksidan yang tinggi. Oleh karena itu, tanaman ini sering dijadikan bahan dasar kosmetik. Nah, contoh ini itu memberikan informasi yang jelas tanpa ajakan ataupun opini. Nah, jadi eksposisi itu bertujuan untuk menyampaikan fakta secara objektif. Lalu yang keempat ada paragraf argumentasi. Nah, paragraf ini itu berisi pendapat yang disertai alasan, data, atau bukti untuk meyakinkan pembaca. Contohnya, penggunaan plastik sekali pakai harus segera dihentikan. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa ribuan ton sampah plastik berakhir di laut setiap tahunnya dan merusak ekosistem. Nah, pada contoh ini itu terdapat pendapat yaitu harus segera dihentikan. Nah, yang diperkuat dengan data itu sebagai bukti. Nah, hal ini bertujuan agar pembaca percaya dan setuju dengan pendapat tersebut. Nah, lalu yang terakhir ada paragraf persuasi. Nah, paragraf ini bertujuan untuk membujuk atau mengajak pembaca melakukan suatu yang biasanya ditandai dengan kata-kata seperti ayo atau mari. Nah, contohnya, lingkungan yang bersih akan menjauhkan kita dari berbagai penyakit. Mari kita mulai dari hal kecil dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, contoh tersebut itu mengandung ajakan kepada pembaca yang ditandai dengan kata mari. Nah, tujuannya itu agar pembaca mau melakukan tindakan menjaga kebersihan. Selanjutnya, dari pembahasan yang telah disampaikan tadi, dapat kita pahami bahwa paragraf merupakan fondasi tulisan yang berfungsi mengembangkan satu gagasan utama secara terstruktur dan sistematis. Selain itu, kualitas paragraf
Yang baik itu ditentukan oleh beberapa syarat, yaitu kesatuan, kepaduan, kelengkapan, dan keruntunan. Nah, jika semua syarat itu telah terpenuhi, maka paragraf itu akan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Nah, kepaduan antar kalimat itu dapat dibangun melalui penggunaan kata ganti, kata transisi, repetisi, dan sinonim. Nah, yang terakhir, dengan memahami berbagai jenis paragraf itu seperti narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi, kita itu dapat menyampaikan ide atau pesan dengan lebih jelas dan efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.